Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi IPS tentang kondisi geografis negara anggota ASEAN. Video kali ini merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya. Sebelum memulai belajar, seperti biasa, mari kita membaca basmalah dan ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik negara Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Laos. Berarti masih ada 5 negara lagi dan akan kita bahas hari ini. Simak baik-baik ya. Malaysia. Profil negara Malaysia. Bentuk pemerintahan kesultanan atau kerajaan. Kepala negara yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Allah peliharalah Sultan. Mata uang ringgit atau dolar Malaysia, luas wilayah kurang lebih 329.750 km persegi, letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 99 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Jika dilihat dari letak astronomisnya, maka Malaysia memiliki iklim tropis. Batas geografis negara Malaysia. Malaysia memiliki 2 kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat yang berada di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur di bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia Barat sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Singapura. Malaysia Timur sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur atau Indonesia. Bisa kalian perhatikan baik-baik petanya. Kondisi fisik negara Malaysia. Bentang alam. Bentang alam negara Malaysia berupa gunung dan sungai. Malaysia Barat, puncak tertingginya adalah Gunung Tahan dan sungai terpanjang adalah Sungai Pahang. Sedangkan untuk Malaysia Timur, puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Kinabalu. Penduduk. Jumlah penduduk negara ini berdasarkan data tahun 2015 mencapai 30.697.000 jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,78%. Malaysia adalah masyarakat multi agama dan Islam adalah agama resminya. Sebanyak 60,4% penduduk Malaysia memeluk agama Islam. Suku Melayu merupakan kelompok terbesar dan persebaran penduduk di Malaysia tidak merata. Lebih banyak penduduk yang tinggal di Malaysia Barat. Ekonomi. Perekonomian di Malaysia didukung oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian utamanya adalah padi, kelapa sawit, kelapa, dan lada hitam. Hasil perkebunan paling besar berupa karet. 40% dari hasil karet di dunia
dihasilkan oleh Malaysia. Hasil tambang utamanya adalah timah putih. Berikutnya adalah Myanmar. Myanmar sebelumnya bernama Burma atau Birma. Profil negara Myanmar. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Ibu Kota Naypyidaw, lagu kebangsaan Kabameki, letak astronomis 9 derajat 58 aksen lintang utara sampai 28 derajat 29 aksen lintang utara dan 92 derajat 11 aksen bujur timur sampai 101 derajat 10 aksen bujur timur. Jika dilihat dari letak garis lintangnya, berarti Myanmar memiliki iklim tropis dan sebagian daerahnya terletak pada iklim subtropis. Luas wilayah Myanmar 678.500 km persegi. Batas geografis negara Myanmar. Perhatikan peta. Sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan India. Kondisi fisik negara Myanmar. Bentang alam. Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di Myanmar dengan panjang 2.170 km. Karena letak lintangnya, Myanmar beriklim tropis dan subtropis. Penduduk Myanmar berdasarkan data tahun 2020 sekitar 62.531.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 70 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Kelompok terbesar adalah etnis Burma, yaitu 68% dari jumlah penduduk Myanmar, dan bahasa resminya adalah bahasa Burma. Sebagian besar penduduk Myanmar memeluk agama Buddha, yakni sebanyak 89%. Tidak heran di Myanmar banyak dijumpai pagoda. Pagoda yang terkenal adalah pagoda Sewe Dagon di Yangon. Ekonomi. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi terpenting di Myanmar. Hasil pertanian utamanya adalah padi. Lebih dari 49% daratan Myanmar tertutup oleh hutan. Jenis kayu yang paling penting adalah jati dan yenkado. Seluruh kegiatan perindustrian di Myanmar dikendalikan oleh pemerintah. Berikutnya adalah Singapura. Profil negara Singapura. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan Majulah Singapura, mata uang dolar Singapura, luas wilayah kurang lebih 692,7 km persegi, letak astronomis 1 derajat 11 aksen lintang utara sampai 1 derajat 28 aksen lintang utara dan 103 derajat 38 aksen bujur timur sampai 104 derajat 5 aksen bujur timur. Jika dilihat dari letak astronomisnya, Singapura berada pada iklim tropis. Meskipun demikian, Singapura memiliki 3 musim, yaitu musim kemarau, musim pancaroba,
dan musim hujan. Batas geografis Singapura. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Selat Johor, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Selat Singapura. Kondisi fisik negara Singapura. Kondisi alam. Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk di dalamnya adalah daratan Singapura, Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Upin, dan Pulau Sentosa adalah pulau-pulau yang terbesar. Titik alami tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah dengan tinggi 178 meter. Penduduk. Jumlah penduduk Singapura tahun 2015 mencapai 5.674.472 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.582 jiwa per kilometer persegi. Wilayahnya yang sempit menyebabkan Singapura menjadi negara terpadat di dunia. Singapura memiliki persentase warga asing tertinggi ke-6 di dunia. Mayoritas penduduk Singapura adalah orang Tionghoa, yakni sebesar 77%. Buddha adalah agama yang mendominasi Singapura, yang memeluk sebanyak 33%. Pemerintah Singapura mengakui 4 bahasa resmi, di antaranya bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Ekonomi. Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diakui sebagai anggota ekonomi New Industrial Countries. Letak yang strategis dan didukung penyediaan fasilitas penerbangan dan pelabuhan laut yang lengkap membawa Singapura menjadi pusat perdagangan dan jasa terbesar di Asia Tenggara. Perekonomiannya bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor. Kawasan industri paling penting berada di Jurong. Industri utamanya adalah petroleum, pengolahan karet, makanan dan minuman, serta elektronik. Kegiatan pertanian dan peternakan di Singapura dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Berikutnya, Thailand. Profil negara Thailand. Bentuk pemerintahan, kerajaan konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, lagu kebangsaan Planchat, mata uang Baht, luas wilayah kurang lebih 514.000 km persegi, letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Dilihat dari letak astronomisnya, Thailand merupakan negara yang beriklim tropis dengan 2 musim. Batas geografis negara Thailand. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Kondisi fisik negara Thailand. Bentang alam. Daratan rendah bagian selatan sekitar aliran Sungai Chao Phraya merupakan daerah yang paling subur. Wilayah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Bagian utara dan barat merupakan daerah pegunungan. Puncak tertinggi Thailand adalah Gunung Intanon dengan ketinggian 2.570 meter. Wilayah semenanjung Thailand merupakan daratan sempit. Bagian paling sempit dinamakan Tanah Genting Krak. Penduduk.
Jumlah penduduk Thailand adalah 67.976.405 jiwa berdasarkan data tahun 2015 dengan kepadatan penduduk sekitar 134 jiwa per kilometer persegi. Etnis terbanyak adalah suku Thai, yaitu sebanyak 75%. Bahasa resminya adalah bahasa Thai dan mayoritas penduduk beragama Buddha, yakni sebesar 90%. Thailand disebut sebagai negeri pagoda. Hal ini disebabkan karena banyaknya pagoda sebagai tempat ibadah. Thailand juga menjadi pusat agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi. Thailand dikenal sebagai negara agraris yang sangat cepat perkembangannya. Hasil pertanian utamanya adalah padi. Thailand dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Hasil tambang utama Thailand berupa timah putih yang dihasilkan di semenanjung Thailand. Berikutnya, Vietnam. Profil negara Vietnam. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, lagu kebangsaan Kien Quan Cha, mata uang Dong, luas wilayah kurang lebih 332.559 km persegi. Ibu kota Hanoi, letak astronomis 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Batas geografis negara Vietnam. Sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Untuk lebih mudahnya, silahkan kalian lihat peta. Kondisi fisik negara Vietnam. Kondisi alam. Topografi wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat dengan dataran rendah. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang, yakni 3.143 meter. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa berdasarkan data tahun 2015. Bangsa Vietnam merupakan orang asli Vietnam, yakni sebanyak 90%. Mayoritas penduduk Vietnam beragama Buddha Mahayana. Bahasa nasional Vietnam adalah bahasa Viet. Ekonomi. Vietnam termasuk negara agraris dan dikenal dalam hal irigasi. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu bara. Penangkapan ikan di laut dilakukan mulai dari Teluk Siam sampai Laut Cina Selatan. Hasil usaha perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga menjadi komoditas ekspor. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya materi kondisi geografis negara anggota ASEAN selesai. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar ya. Semangat belajarnya ya anak-anak, dan selalu berpikir positif. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.